wabarakatuh. Sebelum teman-teman menuju ke Ilullah, Ustazah bacakan dulu ya sejarah penetapan awal tahun Hijriah. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sirah nabawiyah di masa Nabi Muhammad SAW belum ada yang namanya tahun baru Hijriah. Namun penamaan bulan seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Ramadan, Zulhijjah dan Zulqa'dah sudah dikenal. Masyarakat Arab waktu itu menjadikan peristiwa-peristiwa besar sebagai acuan tahun, misalnya tahun gajah, sebagai tahun kelahiran Rasulullah SAW. Dinamakan tahun gajah karena di tahun itu Mekah diserbu oleh raja dengan pasukan gajah. Kemudian ada masa dinamakan tahun duka cita. Ini begitu saat istri Rasulullah, Siti Khadijah, meninggal dunia dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Maka tahun itu disebut juga tahun duka cita. Sistem penanggalan seperti ini terus berlanjut di masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar. Barulah di masa Umar bin Khattab ditetapkan tahun di kalender Hijriah. Jadi, tahun baru Hijriah ada di zaman Khalifah Umar. Di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, agama Islam telah menyebar di berbagai negara. Komunikasi Khalifah Umar dengan para gubernurnya adalah dengan menggunakan surat yang diantar oleh kurir. Nah, pada masa itu namanya surat harus ketahuan kepada siapa, oleh siapa, dan kapan dikirimnya. Masalahnya adalah ini bulan Muharram tanggal sekian, tapi Muharram yang mana? Kan tiap tahun ada Muharram terus. Nah, jadi bingung. Misalnya nih, pada surat-surat yang diterima oleh Gubernur Bashrah Abu Musa al-Asy'ari dari Khalifah Umar. Abu Musa membaca salah satu surat tersebut yang dikirim pada bulan Sya'ban. Tapi Abu Musa tidak tahu, ia tidak tahu apa Sya'ban tahun ini atau tahun kemarin. Oleh karena itu, kemudian dibikinlah penanggalan yang ditetapkan sekarang tahun apa. Kemudian Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat untuk melakukan musyawarah. Pada saat musyawarah, muncul berbagai usulan untuk menetapkan awal tahun Hijriah. Sebagian sahabat mengusulkan awal tahun Hijriah dimulai sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagian lagi mengusulkan sejak pertama turunnya wahyu. Serta ada juga yang mengusulkan pada saat Nabi Muhammad SAW wafat. Tapi kemudian berdasarkan kesepakatan, tahun Hijriah dimulai sejak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi, tahun 1 itu dihitung sejak Nabi ke Madinah. Kenapa begitu? Ya, analisisnya atau alasannya untuk urusan negara, mau korespondensi antara khalifah dan gubernur-gubernurnya, maka dihitung sejak negara ini berdiri. Jadi 1 Hijriah dimulai sejak dibentuknya kota Madinah. Walaupun peristiwa hijrahnya sendiri bukan pada 1 Muharram, tapi malah pada bulan Maulid atau Rabiul Awal. Nah, seperti itu teman-teman, sejarah tentang kalender Hijriah. Jadi teman-teman sudah mengenal kalender Masehi, ada juga kalender Hijriah. Kita sebagai seorang muslim mengenal yang namanya kalender Hijriah. Semoga teman-teman semakin luas wawasannya dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.